mulai ya untuk perkuliahan hukum pidana internasional hari ini ya. Jadi saya udah jelaskan beberapa hal ya terkait dengan definisi ya minggu lalu. Dan maaf sekali ya kita hari Selasa gitu, karena memang di hari Sabtu banyak yang bentrok gitu. Nanti kalau kita buat jam 3 ada yang nggak bisa, dibuat jam 4 juga ada yang nggak bisa, jadi Ibu alihkan ke hari lain, hari Selasa ya jam 5. Dan juga kalau kita buat jadwalnya setengah 2 hari Sabtu, itu juga banyak yang bentrok gitu mata kuliahnya. Padahal memang jadwal kita tuh kan sebenarnya hari Sabtu setengah 2 ya. Tetapi karena banyak juga yang mengambil mata kuliah lain mungkin ya di setengah 2, maka sering terjadi bentrok jadwal gitu. Makanya Ibu alihkan di hari Selasa jam 5 sore. Karena banyaknya jadwal kalian yang bentrok. Ibu juga nggak tahu kesalahannya apa dari BPAA, apa seperti apa, sampai ada beberapa mata kuliah yang jadwalnya itu bentrok gitu ya. Jadi kita buat di hari Selasa jam 5 aja ya. Terusnya bisa ya? Bisa, Bu. Ya, jadi setiap hari Selasa jam 5 kita masuk mata kuliah hukum pidana internasional ya. Kalau memang masih ada di jalan atau masih dalam bekerja, boleh kok videonya di off-kan, nggak apa-apa ya. Ibu juga paham, tetapi kalau di on-kan juga lebih bagus gitu ya. Karena ini kan Ibu record gitu. Tapi kalau memang lagi dalam perjalanan atau masih dalam kerjaan ya, jadi boleh di off-kan videonya ya. Jadi cukup didengarkan aja Ibu ya untuk menjelaskan mata kuliah hukum pidana internasional ini ya. Jadi untuk HPI sendiri minggu lalu udah Ibu jelaskan tentang hukum pidana internasional itu dia pastinya akan bersinggungan dengan hukum internasional ya. Mengapa? Karena memang pidana internasional itu dia kan lingkupnya adalah lingkup internasional ya, artinya batas negara, lintas batas negara. Oleh karenanya memang kita tetap mengacu pada hukum internasional ya, baik dari subjek hukumnya dan juga dari sumber hukum internasional itu sendiri gitu ya. Nah, kalau untuk sumber hukum pidana internasional ya, di sini sumber hukum untuk sumber hukum pidana internasional ya, kita dapat menemukannya itu pada dua jenis ya. Ada dua pembagian daripada sumber hukum pidana internasional ya. Yang pertama itu adalah sumber hukum pidana internasional dalam arti material dan juga sumber hukumnya itu dalam arti formil ya. Jadi dua jenis pembagiannya. Ini pembagian secara sumber hukumnya ya. Nanti ada lagi klasifikasi atau jenis-jenis sumber hukum. Nah, jadi kalau sumber hukum dalam arti material, yaitu merupakan sumber hukum yang membahas materi dasar yang menjadi substansi dari pembuatan hukum itu sendiri. Jadi kalau dia material itu dia adalah substansinya. Kemudian kalau dia sumber hukum formil ya, sumber hukum formil ini adalah sumber hukum yang membahas tentang bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri. Bentar ya. Nah, jadi sumber hukum dalam arti formil yaitu sumber hukum yang membahas tentang bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri. Artinya bentuk konkretnya ya. Kalau dia yang formil, kalau dia material tadi dia substansi pembuatan hukumnya, dan kalau dia hukum formil itu dia adalah wujud nyatanya. Nah, ada beberapa klasifikasi ya daripada sumber hukum pidana internasional ini, di mana sumber hukum pidana internasional ya dia tetap bersinggungan dengan hukum internasional, sekali Ibu katakan. Nah, sumber hukum internasional itu dia ada pada
Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ya, yang dipakai untuk mengadili dalam beberapa perkara pidana internasional ya. Yang pertama itu ada yang namanya perjanjian internasional ya. Yang kemudian yang kedua ada namanya kebiasaan ya. Kemudian ada juga prinsip hukum umum. Paiha. Sorry ya. Oke, yang kedua kebiasaan, yang ketiga prinsip hukum umum ya. Kemudian ada juga dia namanya jurisprudensi ya. Jurisprudensi dan doktrin ya. Jadi 5 itu, ada perjanjian internasional ya. Ada kebiasaan, kemudian tadi ada jurisprudensi ya kan. Ada juga dia doktrin, dan juga dia ada satu lagi tadi ada prinsip hukum umum ya. Jadi itulah 5 sumber hukum pidana internasional. Diingat ya yang 5 itu ya. Perjanjian internasional, kebiasaan, sumber hukum umum, kemudian jurisprudensi, dan yang terakhir itu adalah doktrin. Nah, itu akan Ibu bahas sedikit ya terkait dengan kelima sumber hukum pidana internasional tadi ya. Yang pertama itu tadi Ibu jelaskan tentang perjanjian internasional ya. Nah, dalam hukum pidana internasional pastinya kita memiliki yang namanya perjanjian internasional ya. Mengapa? Karena namanya juga kita antar negara ya. Maka sumber hukum kita ya secara nasional maupun secara internasional itu pasti ada yang namanya perjanjian internasional. Sebentar ya. Ya, ya. Baik, perjanjian internasional itu tidak hanya dalam HPI ya sumber hukumnya, tapi juga dalam sumber hukum internasional ya. Dalam hukum perdata internasional juga perjanjian internasional ini menjadi sumber hukumnya ya. Jadi memang perjanjian internasional ini ya merupakan salah satu sumber hukum dalam penyelesaian perkara pidana internasional maupun dalam perkara perdata internasional seperti itu ya. Nah, apa itu perjanjian internasional? Jadi kalau kalian pernah belajar hukum internasional, maka pasti sudah pernah mendengar apa itu perjanjian internasional ya. Jadi dalam hubungan internasional, perjanjian internasional ini memiliki peran yang penting ya. Baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, kemudian dalam hal kerjasama, kemudian juga di bidang hukum ya, penegakan hukum, karena dia menjadi sumber hukum dalam penyelesaian perkara pidana maupun perdata, dan dia juga menjadi pertahanan maupun keamanan. Jadi perjanjian internasional ini sangat penting ya perannya dalam hubungan antar negara ya. Bidang-bidang ekonomi, sosial budaya, bahkan penegakan hukum sekalipun itu dilihat dari perjanjian internasional. Ya. Nah, perjanjian internasional ini banyak sekali yang sudah kita buat ya. Artinya dalam perjanjian internasional ini merupakan salah satu sumber hukum pidana internasional dengan beberapa bentuk ya. Ada dia J Treaty ya, kemudian ada dia deklarasi Wina, dan juga ada perjanjian Nyon ya. Jadi ada 3 jenis perjanjian internasional yang terkait dengan hukum pidana internasional ya. J Treaty ini dia menetapkan memberi kewenangan kepada negara Inggris untuk memperlakukan warga negara Amerika Serikat sebagai pembajak yang melakukan kejahatan di atas kapal negara Prancis. Jadi ini salah satu contohnya ya.
contoh perjanjian internasional menjadi sumber hukum pidana internasional. Misalnya adalah J Treaty ya. Jadi J Treaty ini memberikan kewenangan kepada negara Inggris untuk memperlakukan warga negara Amerika Serikat sebagai pembajak yang melakukan kejahatan di atas kapal negara Prancis. Jadi kalau ada terjadi kasus pembajakan kapal, ya, maka bisa dikenakan J Treaty ini bila yang melakukan itu adalah Amerika Serikat, ya. Kemudian ada juga deklarasi Wina yang menetapkan perdagangan budak sebagai kejahatan terhadap prinsip kemanusiaan dan moralitas universal. Jadi deklarasi Wina ini terkait dengan budak ya. Jadi menetapkan bahwa budak atau perdagangan budak ini sebagai kejahatan terhadap prinsip kemanusiaan dan moralitas universal. Nah, kemudian lagi perjanjian Nyon ya menetapkan kapal selam yang menyerang sebuah kapal dagang dipandang sebagai pirates ya atau sebagai pembajak. Ya. Jadi dalam perjanjian Nyon ini kapal selam yang menyerang sebuah kapal dagang ya itu dipandang sebagai pembajakan ya. Itu dalam perjanjian Nyon. Nah, bagaimana negara kita? Apakah mereka perjanjian internasional yang ada ini apakah masuk ke dalam perjanjian internasional yang ada di kita gitu, yang ada di Indonesia gitu. Nah, caranya ya setiap perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat atau deklarasi-deklarasi yang dibuat oleh beberapa negara, kalau kita Indonesia melakukan ratifikasi ya, meratifikasi perjanjian tersebut, kemudian setelah kita meratifikasi kita membentuk undang-undangnya ya seperti misalnya deklarasi Wina itu yang sudah kita ratifikasi, yang sudah kita terima, kemudian kita bentuk undang-undangnya masuk dia ke dalam undang-undang hak asasi manusia, maka kita telah mengikatkan diri kepada perjanjian internasional yaitu pada deklarasi Wina ya. Nah, kalau terjadi misalnya ada perdagangan budak yang terjadi di Indonesia, ya perdagangan budak ini kan bisa dia antar negara. Misalnya terjadi perdagangan budak terjadi di Indonesia yang dibawa oleh orang-orang Malaysia misalnya. Nah, itu bisa dia kita masuk ke dalam deklarasi Wina ini. Ya, artinya kita bisa memohonkan kepada ICC untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus perbudakan yang dilakukan oleh negara Malaysia di negara kita karena kita telah memiliki atau meratifikasi yang namanya deklarasi Wina dan memasukkannya ke dalam undang-undang hak asasi manusia kita. Jadi perjanjian-perjanjian internasional yang ada yang banyak itu bisa kita terima dengan cara meratifikasi dan kita membentuk undang-undang atau perpunya ya. Oleh karenanya Ibu bilang tadi perjanjian internasional ini pasti dia berkaitan dengan perjanjian sumber hukumnya pasti dia berkaitan dengan hukum internasional. Jadi kita harus tahu juga cara bagaimana meratifikasi deklarasi, perjanjian atau konvensi-konvensi yang ada secara internasional untuk masuk ke dalam sumber hukum pidana internasional negara kita. Seperti itu ya. Jadi itu adalah salah satu sampel ya. Sampel bahwasanya perjanjian internasional itu sangat penting ya. Sangat penting di dalam sebuah negara ya khususnya kita negara Indonesia penting untuk mau meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang memang berkepentingan kitanya Indonesia terkait dengan permasalahan atau isu-isu hukum yang terjadi seperti itu ya. Jadi sampai sini paham ya yang Ibu jelaskan ya tentang sumber hukum pidana internasional. Salah satunya itu adalah apa tadi? Apa salah satu sumber hukum pidana internasional kita? Yaitu adalah hukum perjanjian internasional ya. Nah, ada beberapa bentuk perjanjian internasional ya yang isinya itu mengatur tentang kejahatan internasional ya.
yaitu adanya deklarasi HAM yang di tahun 1948, kemudian ada beberapa konvensi ya mengenai status pengungsi, ada konvensi genosida ya, konvensi Tokyo, kemudian konvensi Montreal, ada juga konvensi internasional penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan ya, konvensi hak-hak anak, protokol operasional konvensi tentang hak sipil dan politik, kemudian konvensi Jenewa, banyak sekali ya, banyak. Dan kita Indonesia juga banyak sudah meratifikasi beberapa perjanjian internasional tersebut yang memang kita memiliki kepentingan di dalamnya ya, kepentingan dalam hal pertahanan negara dan keamanan juga pastinya ya. Nah, jadi kita meratifikasi dan membentuknya ke dalam sebuah undang-undang. Ada juga tentang konvensi cybercrime ya, karena cybercrime ini kan sudah mulai menjadi kejahatan yang banyak ya, banyak terjadi. Nah, jadi beberapa ragam konvensi cybercrime ini juga sudah mulai diratifikasi oleh negara Indonesia ya. Salah satunya itu misalnya tentang cybercrime dan high terorisme ya. Jadi itu sudah ada beberapa konvensi yang sudah kita ratifikasi seperti itu ya. Dan yang pastinya yang paling sering dibahas ya, perjanjian internasional yang sering dibahas di dalam hukum internasional maupun hukum pidana internasional itu adalah tentang Deklarasi Human Rights ya, atau Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 yang sekarang sudah masuk jadi dua ya, sudah menjadi dua undang-undang kita. Yang pertama Undang-Undang HAM dan yang lainnya adalah Undang-Undang Pengadilan HAM. Jadi memang deklarasi hak asasi manusia ini merupakan perjanjian internasional yang banyak kita bahas ya, banyak kita bahas terkait dengan isu hak asasi manusia seperti itu ya. Dan kemudian sumber hukum pidana internasional lainnya adalah hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional ini ya, kalau kita lihat ini merupakan hukum yang tidak tertulis ya. Jadi kalau kita bahas tentang kebiasaan seperti hukum kebiasaan kita juga tidak tertulis ya, tetapi dia menjadi sebuah kelaziman dalam sebuah negara. Nah, hukum kebiasaan internasional ini juga seperti itu. Dia tidak tertulis, tetapi dia diterapkan dalam waktu yang cukup lama dan dipatuhi sebagai hukum yang berlaku. Ya, misalnya adalah harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Ya. Kemudian hukum kebiasaan internasional ini juga memiliki dua unsur. Yang pertama adalah unsur faktual, ya, berupa praktik umum oleh negara-negara yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama secara berulang-ulang. Ya. Dan yang kedua adalah unsur psikologis, yang mana unsur psikologis ini mengaitkan kebiasaan internasional ini menjadi hukum kebiasaan internasional karena memang di dalamnya terdapat kewajiban hukum. Ya. Jadi memang hukum kebiasaan internasional ini dia tidak tertulis, tetapi dia berlaku atau dilakukan secara berulang-ulang dan dia juga merupakan apa ya, kebiasaan yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama seperti itu ya. Jadi itu adalah salah satu sumber hukum pidana internasional kita, yaitu sumber hukumnya adalah kebiasaan internasional. Kemudian yang ketiga, sumber hukum pidana internasional kita adalah prinsip hukum yang umum. Ya. Prinsip hukum umum ini menjadi sumber hukum pidana internasional karena dapat digunakan bagi hakim pada lembaga peradilan internasional untuk digunakan sebagai dasar memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Ya, jadi prinsip hukum umum ini dia
menjadi dasar bagi hakim untuk memutus. Biasanya dia di ICC ya. Kalau case-case HPI ini atau case hukum pidana internasional ini dia di International Criminal Court ya. Jadi untuk prinsip hukum umum ini dia digunakan oleh hakim sebagai pertimbangannya. Jadi misalnya dia lebih ke asas ya, lebih kepada teori gitu ya. Jadi prinsip hukum umum ini prinsip hukum yang umum atau yang banyak digunakan oleh negara-negara, baik dia dalam sistem common law maupun civil law. Jadi dia digunakan ya. Jadi lebih cenderung ke asas dan teori ini ya. Misalnya adalah asas fakta sansur panda ya, atau biasanya itikat baik, kemudian asas non intervensi, ada juga kelangsungan negara, ada juga hak tuntut ganti rugi oleh pihak yang dirugikan, kemudian ada juga dia itu adalah penyalahgunaan hak atau abuse the right ya. Jadi memang prinsip hukum umum ini dia merupakan prinsip-prinsip yang sering atau banyak digunakan oleh beberapa negara dalam hukum nasional mereka ya. Nah, kemudian prinsip hukum internasional ini diatur di dalam Piagam PBB dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa prinsip fundamental dalam hukum internasional itu adalah banyak ya. Ada perjanjian yang mengikat, ada tidak ada diskriminasi, ya, kemudian prinsip hak bela diri, keseimbangan dan lain sebagainya, ya. Jadi untuk prinsip hukum umum internasional juga nggak semuanya gitu, tetapi ada syarat-syaratnya sesuai dengan pasal 2 yang ada dalam Piagam PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, mungkin itu dulu ya dari Ibu ya untuk sumber hukum pidana internasional. Tadi yang pertama adalah perjanjian internasional. Kemudian yang kedua tadi ada apa? Terkait dengan kebiasaan ya, kebiasaan internasional ya. Dan yang ketiga adalah prinsip hukum umum ya. Ada dua lagi yang yaitu jurisprudence dan yang satu lagi adalah doktrin ya. Mungkin yang dua lagi ini minggu depan ya Ibu bahas karena keterbatasan waktu juga ya. Kita kan mau tanya jawab juga setelah ini ya. Ibu buka sesi tanya jawab nanti. Jadi Ibu kasih 3 dulu untuk sumber hukum pidana internasional ya. Apa tadi? Yang pertama adalah dia perjanjian internasional ini yang banyak diratifikasi oleh negara-negara yang menjadi sumber hukum pidana internasionalnya atau sumber hukum internasionalnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah tadi kebiasaan ya, kebiasaan hukum internasional, dan yang ketiga adalah prinsip hukum umum yang banyak diterima oleh negara-negara ya. Oke, jadi itu 3 yang Ibu bahas dulu. Mana sih Pak Ihanya ya? Mana Pak Ihan? Oke, karena ini 10 menit lagi, coba kalau ada yang ingin tanya jawab, Ibu berikan waktu ya tentang sumber hukum pidana internasional. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada mungkin yang ingin ditanyakan tentang sumber hukum pidana internasional? Silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu untuk bertanya, atau mungkin di luar itu juga boleh ya. Di luar daripada sumber hukum pidana internasional juga boleh, tetapi tetap pembahasannya masih dalam bidang pidana internasional ya. Dan nanti pertanyaannya ke perdata internasional pula ya kan. Kalau perdata internasional itu orang perdata ya kan yang lebih paham. Kalau saya kan basic pidana, jadi pembahasannya tentang hukum pidana internasional. Walaupun memang dulu pernah belajar perdata internasional, cuma kan udah lama nggak baca bukunya gitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Pas Bapak Ibu?
Pas? Pas, Bu. Bu, pas. Oke, pas ya, baik karena pas banyak yang pas ini ya, pas mantap lah ya. Yang jelas sudah ibu kasihlah materi ya kan. Walaupun terjadi kegalauan di hari Sabtu ya, tetapi kita buat di hari Selasa. Jadi ibu harap tetap masuk lah ya apa yang disampaikan tadi ya. Jadi minggu depan kita masih bahas tentang sumber hukum pidana internasional 2 lagi, yaitu tentang jurisprudensi dan juga tentang doktrin ya. Jadi saya harapkan dibaca ya terkait dengan 2 itu lagi. Kemudian kalau ada waktunya mungkin kita juga akan bahas tentang International Criminal Court ya untuk minggu depannya, ICC ya, International Criminal Court. Jadi boleh dibaca materinya. Jadi kalau udah dibaca nanti kan ada beberapa hal yang tidak dipahami bisa ditanyakan seperti itu ya. Jadi harapan saya untuk lebih aktif gitu Bapak Ibu ya, paling tidak adalah yang bertanya 1-2 orang agar saya paham Bapak Ibu ini udah paham belum gitu ya kan. Ada feedback juga dalam perkuliahan kita ya. Jangan saya terus yang ngomong, nanti kalau saya suruh kasih tugas presentasi bingung ya kan. Masa pandemi gini Bu mau buat presentasi paling 1 orang yang ngerjain ya kan. Adalah Bu ya. Jadi harapan saya coba minggu depan mulai adalah yang bertanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita minggu depan masih tentang jurisprudensi dan doktrin ya untuk sumber hukum pidana internasional, dan tentang ICC juga akan saya bahas minggu depan, International Criminal Court ya. Jadi saya harap dibaca dan dipahami materi yang akan saya sampaikan minggu depan, dan saya harapkan juga ada feedback minggu depan ya Bapak Ibu ya. Oke. Siap, Bu. Ya. Jadi Selasa kita tetap masuk ya. Minggu depan kita hari Selasa. Jadi Sabtu ini kita nggak ada kelas. Selasa depan kita masuk di jam 5 seperti ini ya. Karena Baik, Bu. yang saya sampaikan tadi banyak terjadi bentrok jadwal segala macam. Jadi saya putuskan di hari Selasa jam 5 sore saja gitu ya. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dan saya juga rasa sudah menyampaikan beberapa materi, saya akhiri pertemuan hari ini ya, dan kita jumpa lagi Selasa depan di jam 5 sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan apa ya syaratnya? Oke, iya.